puyeng kieu mak tuh. Rasanya asem banget. Ayo kameramen turun. Mak, aku sabar, Mak. Assalamualaikum sadayana. Hari ini emak lagi di Jawa Timur tepatnya di Desa Ngembal, Tutur Nongko Jajar, Kabupaten Pasuruan. Emak teh di sini bukan mau main-mainan doang, emak lagi bantuin kerjaan saudara emak. Tapi emak betah pisan di dieu soalna teh kampungna teh bersih, rapi. Kanan kiri masih kebun hijau-hijau. Udah emak masih kudu ngider ke banyak tempat. Doain lancar ya sadayana. Kemana tuh, Mak? Naik nagih. Tong emosi, Mak. Kalem, Mak. Sabar, Mak. Tong emosi, Mak. Untuk emosi Jangan bismillah pisan, mari dadaguan datang-datang. Oh, gitu. Tong make emosi tuh, Mak. Wah, pakai emosi. Kalem, Mak, dalam. Oh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Kumaha atuh Mas ya tuh? Berminggu-minggu nggak isi sama emak. Sekarang mau kosong lagi. Tuh, puyeng kieu mak tuh. Terus punten nih, Mak, nggak ada. Nggak ada punten-punten, pokoknya hari ini Mas harus isi. Iya, Mak, sepunten nih. Pusing Mak kalau kayak gini Mas. Belum ada. Belum ada gimana? Emak udah kasih waktu Mas, berapa minggu tuh kosong terus. Gimana? Ya berapa aja lah. Sok isi. Pete, Mak, pete. Maksudnya? Aku duwe pete neng buri. Terus? Nah, itu kabeh buat Mak. Udah lunas. Ini. Coba teh. Beneran? Kalau emak ambil pete sepuasnya lunas? Ya udah, sekarang deal dulu. Lunas ya. Tanya, bener katanya? Deal? Lunas? Ya, Ya, matur nuwun. ya udah. Ngomong-ngomong soal pete, emak jadi ada ide nih. Sekalian ambilin buat dijual ke pasar. Sebagian pete mending kita masak bareng si Mbak di rumah. Lumayan cenah, hemat uang gak usah beli lauk ke pasar. Sadayana. Nih, sekarang emak mau ke kebun petenya. Aduh, ayo Ning. Antar emak ke kebun petenya. Nih liatin ya sadayana, kalau pohonnya tinggi pisan kayak begini, kadang emak suka minta tolong emas-emas kru buat jadi tangga. Tuh kan? Enggak itu udah gitu. Bismillah, Mas. Duh, make pundak batur. Mas, ini rame. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, tunggu di bawah. Nanti ambilin yang jatuh ya. Siap. Ya, siap. Hayo ngaku, siapa yang sering makan pete tapi belum pernah lihat pohonnya? Udah ngaku aja. Ini dia pohon pete yang sedang berbuah banyak. Dur, sepisan tinggal di sadayana banyak pisan ya petenya. Setelah usia 4 tahun dari masa tanam pertama, pohon pete sudah mulai berbuah. Pohon pete yang sehat seperti ini bisa menghasilkan 4.000 sampai 5.000 polong buah setiap tahunnya. Hejonya terang ini sadayana, si pete masih seger. Kameramen, balik. Ini udah tua-tua kameramen. Lempar ya? Ya. Tangkap. Awas.
Wah, kalau begini mah emak namanya untung besar. Utang duit dibayar pete sampai 3 pohon. Wah, bisa emak jualin semua ini teh. Berhubung posisinya pada banyak di ujung, emak butuh gantar nih sadayana. Biar bisa nyorog sampai ke ujung dahan. Mak, tinggal dicoba eta kehandap tuh, Mak. Allahu Akbar. Gening di bawah semua pete. Mana pete nah gening jarang. Di bawah semua kamera. Ayo kita makunan emak naik atuh. Di bawah ge bani banyak itu. Ya Allah, bener kan? Neng itu di belakang kamu pete, Neng. Kenapa nggak bilang sama emak? Kenapa nggak bilang sama emak? Susah-susah cenah manjat. Nggak taunya di bawah juga banyak pisan yang pada ngagalantung. Duh Neng, emak kalau lihat pete teh nggak sabar pengen nyicipin. Nah, yang ini aja. Tuh. Lupa kok dibakar sama kulitnya. Neng, kalau di Pangandaran mah emak makan pete sama kulitnya. Makanya nonton Trans 7, Neng. Oh gitu. Coba. Nah, ini tanda-tanda emak udah kelaparan. Segala juga digaros. Daripada petenya habis emak gadoin, mending kita masak aja yuk, Neng. Hari ini sebenarnya emak bingung. Pengen makan bakso tapi juga pengen makan pete yang pada seger-seger begini. Daripada pusing-pusing, emak punya ide ini sadayana. Mending emak bikin bakso pete aja. Sok siapin catatannya semua ya. Bahan-bahannya gampang pisan, ada tepung kanji, tepung beras, sama terigu sedikit. Abis itu buat bumbunya siapin bawang putih, ketumbar, gula, garam, penyedap, dan bubuk lada. Siapin juga endog ayam, sarang tahu putih untuk mengikat bakso supaya padat dan gak gampang pecah. Langsung aja sadayana, emak mau nyampur adonan baksonya dulu. Sekalian campurin juga tahu putih yang sudah dihancurin. Masukin juga beberapa butir telur ayamnya ya. Nah, sambil bikin adonan bakso, mending mbak bantuin emak ngupas petenya ya. Ini pete bukan sembarang pete, buah yang satu ini dibenci tapi juga dirindui. Dibenci karena aromanya yang mengganggu, tapi dirindui karena rasanya enak dan khasiatnya banyak. Rutin mengonsumsi pete dalam jumlah wajar bisa mengontrol gula darah sama bagus untuk kesehatan jantung. Kalau nggak percaya masuk aja tanya ke Pak Dokter. Nah, kalau pete udah beres dikupas, sekarang emak sama si mbak mau rebus dulu baksonya. Caranya gini sadayana, panaskan air sampai mendidih, kemudian bentuk adonan menggunakan jari seperti ini. Alhamdulillah, dulu emak sempat jualan bakso di Pangandaran, makanya udah biasa. Tinggal kita isi dengan pete, abis itu masukin deh ke air yang mendidih. Jangan lupa rebusnya jangan lama-lama ya, bisa hancur. Kalau udah padat, langsung diangkat dan tiriskan. Lanjutin terus deh sampai adonannya habis. Tah gitu cara bikin bakso cara kilat ya. Gak sampai sejam udah beres semua. Tinggal dipilih mau dicampur ke mie atau dimakan pakai kuah kaldu buatan sendiri. Pada seneng nih kameramen. Asak baksona. Alhamdulillah, emak tadi udah sempat bikin kaldu sapi di rumah. Sok, hayu atuh sadayana kita cicip bakso pete buatan emaknya. Wah, ternyata dari tadi bapak-bapak komplek pada ngintipin emak masak. Hayu Mang, emak ajak deh biar gak pada ngiler. Gimana Mang, raos tuh bakso buatan emak. Wah, makin jos ini makannya pakai pete yang digoreng sama kulitnya. Bakso pulen ketemu krenyes-krenyes, enak pol. Dah, sok pada cobain resep emak di rumah ya. Selamat makan! Sebagai orang pesisir, main di pantai mah jadi keseharian emak. Ini salah satu pantai di Kabupaten Pangandaran, namanya Pantai Madasari. Indah banget kan? Gak cuma indah, Madasari juga jadi rumah hewan laut yang emak mau buru. Apa itu? Ayo ikutin emak terus. Jadi lokasi berburu kita hari ini di belakang batu tuh lihat tuh. Oh no.
di belakang batu itu tuh. Dan airnya kayaknya udah mulai tenang. Dan kita lanjut perjalanan. Ayo. Emak harus nunggu air laut tenang dan surut. Soalnya hewan buruan emak nempel di batu-batu karang. Wah, itu ada, lihat. Nah, kayak gini nih. Ini dia yang kita cari, lihat. Agak berduri, lihat. Dia nempel di batu. Ambilnya harus hati-hati ya, banyak durinya, lihat. Dan ini sangat menempel sekali. Kita harus pelan-pelan. Yuk. Ya. Ini dia yang dinamakan tambikil. Masyarakat Pangandaran menyebutnya tamikil. Hewan sejenis moluska ini punya cangkang yang berduri, namun tubuh bagian dalamnya lunak. Tamikil ini bisa hidup di laut maupun di darat. Kalau di laut, biasanya menempel di karang-karang. Susah. Ternyata ini sangat menempel, lihat. Biar mengambilnya lebih gampang, saya menggunakan pisau nih. Soalnya kalau nggak pakai alat itu menempelnya sangat keras kalau nggak menggunakan alat. Lihat nih, ini enak banget kalau udah diolah. Tuh. Lihat, dapat 3. Cari lagi. Asik, cuma dapat lagi. Oh iya, di Pangandaran tamikil bukan cuma bisa diburu di Pantai Madasari. Di Pantai Pangandaran dan Batu Karas juga ada loh. Tuh lihat, kita nemu lagi 2. Ini mah di atas nih. Duri dari cangkang tamikil ini fungsinya untuk melindungi diri dari musuh. Meski nggak beracun, durinya lumayan tajam. Ini salah satu yang menyulitkan ketika melepasnya dari karang. Lihat, durinya lihat, tajam-tajam banget. Lihat, kameramennya bantuin karena aku kesusahan. Satu lagi kesulitan yang emak hadapi. Awas ombak! Pantai Madasari terkenal dengan ombaknya yang besar. Makanya mencari tamikil diikuti dengan sensasi terpaan ombak. Emak harus ekstra hati-hati nih. Aduh, dia agak ngumpet nih. Susahnya dia ngumpet. Udah dia ngumpet, kita kucing-kucingan sama ombak. Aduh, tamikil, keluar dong sayang. Kenapa aku ngumpet di sana? Akhirnya dia kena juga. Lihat, sampai tumpul dia rambutnya, lihat. Main petak umpet dia sama emak. Emak ya pantang menyerah dong. Kalau diperhatikan, warna tamikil ini serupa dengan karang ya. Jadi mata harus jeli juga saat mencarinya. Tuh lihat, baru dapat segini tapi lumayan lah. Tuh, kita cari lagi. Wah, ini dia nih. Kita harus tetap berhati-hati ya, karena ombaknya sedang tidak bersahabat nih. Sukanya ya, gampang. Lihat. Emak udah mulai merasakan sakit tangan karena tertusuk duri tamikil nih. Aduh, ini agak susah nih. Sakit banget tuh, hitam-hitam di dalam. Apa-apalah Tuhan kuat. Mastro. Meski berduri, hewan ini salah satu bahan makanan yang super lezat. Tapi kalau berduri gimana cara makannya ya?
Apa nggak bahaya tuh? Tenang, emak punya cara mengolahnya kok. Emak enak, apa aja bisa dan jaminan bikin makanan enak. Ini sudah cukup untuk dimasak. Kita pulang yuk. Ini dapur emak kalau di alam. Pantai pun bisa jadi tempat untuk memasak. Bumbu yang emak pakai sangat sederhana. Cabai dan bawang sudah pasti ada. Emak juga biasa pakai gula merah, kunci bikin masakan raos pisan. Nah, ini rahasia mengolah tamikil. Harus direbus sampai empuk. Kalau sudah empuk, durinya pun jadi gampang lepas. Nah, sekarang Lepas semua duri yang masih menempel ya. durinya. Pastikan benar-benar bersih, biar nggak kena prank pas makan. Tapi tahu Lagi enak ngunyah, durinya nyangkut. Tangan emak udah sakit, jangan ditambah sakit mulutnya atuh. Cangkangnya jangan sampai ketinggalan, bersihkan juga sampai tak bersisa. Oke, sudah tinggal dagingnya aja nih. dibersihkan Lanjut dari emak potong durinya. beberapa bagian. Sekarang kita Oseng-oseng bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Tambahkan potongan tomat dan daun bawang. Kalau bumbu sudah harum, masukkan bahan utama, daging tamikil. Lalu tuang sedikit air supaya bumbunya meresap. Biar makin gurih nikmat, tambahkan santan kental. air secukupnya. Sekarang biarkan kuah mengental supaya makin nikmat saat dimakan nanti. Akhirnya matang juga. Waktunya makan. Saya mau coba. Lihat bumbunya. Kental banget kan bumbunya? Pokoknya pasti ini mantap banget, mantap, surantep, tep, tep, tep. Nah, saya mau makan dulu ya. Pasti kalian pada ngiler deh. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Makanan laut kan biasanya rada susah ya diolah. Terlalu matang sedikit aja bisa jadi alot setelah dikunyah. Tapi ini beda sadayana. Rasanya mirip kayak kikil atau kulit sapi. Ini enak banget. Cuma bedanya kalau ini ada renyah-renyah gimana gitu. Tapi enak banget. Ditambah dengan bumbu santan pedas. Seleranya orang Indonesia banget ya. Mantap surantap. Gustino Agung, terima kasih. Nikmat mana lagi yang bisa emak dustakan? Sadayana, emak masih di Pasuruan, Jawa Timur nih. Tetap pada semangat ya, meski harga kebutuhan pokok pada naik semua. Kita mah kudu strong ya. Kayak emak nih yang semangat bekerja demi tambahan uang sekaligus dapat bahan makanan buat anak-anak di rumah. Tah ayeuna emak kudu nganter pesanan pakan ikan patin ke rumah Wahaji di Bangil. Panas-panas begini bukan alasan buat rebahan terus di rumah. Gaskeun lah pokokna mah. Mbak, dari mana aja sih? Maaf. Kakaknya udah ditunggu. Maaf Mbak, telat lagi ya. Ini udah datang pakannya. Biar Mak aja. Ya. Sini, 2 aja kan? 2. Maaf ya, Mak telat. Mogok motornya tadi. Gila teuing si mama ditunggu. Motornya mogok, kameramen coba. Hese jalannya lembut. Jadi ini teh mau panen. Iya, Jadi ya siap, Mak bantuin. ntar pokoknya, Mak. jangan pulang dulu dibantuin ya. Iya. Soalnya ada pesanan dari pasar. Oh siap. Mak bantuin. Waduh, ternyata yang jaga kolam hari ini anaknya Wahaji. Hebat ya, masih muda, rajin pula bantuin usaha orang tuanya. Nah, kebenaran nih Sadayana, hari ini ada panen patin untuk dikirim ke pasar Bangil. Bisa kali ya minta 1-2 ekor buat dimasak nanti. Pokoknya mah rajin dulu, urusan dikasih apa enggak mah belakangan. Tapi masa iya sih nggak dikasih sama si Mbak?
Ngasih makan ikan di kolam udah beres, sekarang waktunya kita nyebur. Ayo kameramen turun. Nah, aku sabar, Mak. Daerah Bangil di Pasuruan ini memang terkenal sebagai daerah tambak dan perikanan. Karena lokasinya yang dekat dengan Laut Utara. Mulai dari udang, ikan patin, nila, dan ikan emas semuanya ada di sini. Nah, sekarang emak mau bantuin ambil pesanan patin sekitar 30 kg. Setelah 3 bulan dari masa tanam bibit patin, ikan ini sudah bisa dipanen. Di usia 3-4 bulan ini, bobot patin berkisar antara 400 gram sampai 1 kilogram. Uluh, meni gede pisan kan? Nah, untuk panennya kita butuh 1 jaring besar dan seekor ikan. Pertama-tama, kudu digiring dulu nih patinnya sampai ke pojok. Habis itu kita serok dan pilih yang ukurannya maksimal 1 kilogram. Ketabrak. Alah, siap. Wah. Waduh. Wah. Ih, kaget euy. Tarikan pertama udah dapat lumayan banyak. Kita coba lagi yuk Sadayana. Ketabraknya, Mak. Bro, tarik pisang. Nah, ayo mah. Wah, makin banyak ieu teh kameramen. Loba pisan patinnya Wah Haji. Kebayang emak kalau punya patin segini banyak mah tinggal duduk santai di rumah. Kameramen, nih yang dinamakan ikan patin. Ini tuh tinggi banget omega 6-nya. Nah, katanya yang punya penyakit kolesterol itu baik banget kalau ngonsumsi ikan patin ini kameramen. Dan si dagingnya juga kameramen. Terkenal lembut, banyak katanya. Ya, gurihnya apalagi. Pokoknya emas sekarang mau masak, mau nyobain, mau minta sama si Obos ya. Boleh ya? Boleh ya, mau minta nanti ya? banget. Kameramen, Ya, Mak. lihat ini durinya. Ini tuh kalau kena tangan lumayan sakit. Bisa demam. Bisa Meriang, Mak. demam, meriang, ya kayak lauk jambal yang di emak, Pandaran. Si kulitnya tuh licin kameramen, kayak ikan lele. Lain. Tapi ini Hiu. lele. Tapi kalau ikan lele kan panjang, agak bulat, ini agak lebar. Tuh, dan siripnya juga indah banget kameramen. Merah. Mau dimasak apa, Mak? Sekarang emak mau masak kamu ya. Tadi ngelawan wae. Sadayana. Lihat nih, semuanya udah siap bahan-bahannya. Sekarang emak mau masak ikan patin. Dan Neng, sekarang Neng marut bisa tuh marudnanya kikituan. Bisa, Mak. Oh iya, ya siap. Emak yang motong ikannya aja ya. Neng yang marut. Siang ini emak kepikiran pengen bikin patin bumbu asam pedas nih. Pasti seger pisan ya. Ikan patinnya dipotong dulu ya biar wajannya muat. Patin ini punya daging yang lembut dan berminyak. Pokoknya mah sedap pisan kalau dimasak kuah pedas. Nih bahan-bahan dan bumbunya, sok dilihat dulu Sadayana. Jangan bilang emak pelit resep ya, pokoknya mah jelas alias terang benderang resep emak mah. Selain ikan patin segar yang sudah dibersihkan, isi perutnya, kita juga kudu nyediain bumbu uleknya. Ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, sarung jahe. Jangan lupa sebelum kita olah, ikannya dibalurin dulu pakai air perasan jeruk lemonnya. Nah, untuk bumbu asamnya, emak pakai nanas muda dan belimbing wuluh. Biasa belimbing sayur teh banyak di kebon. Tambahin juga wortel, tomat, sama daun bawang biar makin sedap. Sok emak ngulek heula. Biar si Neng yang bikin santan. Sengaja emak pakein santan biar makin gurih. Beres ngulek, emak mau bantuin si Neng ngiris bahan-bahan. Emak motong nanas aja deh. Nanas ini selain memperkuat rasa asam alami, juga punya banyak khasiat. Di antaranya bisa menurunkan tekanan darah dan memperkuat tulang. Oh iya, emak lupa.
Kita juga kudu pakai bawang bombay supaya aroma ikan patinnya makin enak. Oke Sadayana, bahan dan bumbu udah beres. Sekarang emak mau masak dulu Cina. Udah Neng, sekarang emak udah selesai nih. Mau tumis dulu bumbunya ya. Panaskan api dan minyak dulu ya. Abis itu tumis bumbu cabai sampai kecoklatan. Aromanya mantep pisan. Sekarang masukin semua bahan yang sudah diiris tadi. Tumis-tumis lagi sampai menguning. Abis itu kita ceburin aja si santan kentalnya. Terakhir kita susun ikannya. Pastikan ikan terendam air santannya ya. Biar bumbunya meresap sampai ke dalam. Nah, diamkan sambil sesekali diaduk sekitar 30 menit. Yeay, masakan emak akhirnya matang nih. Aromanya meniraus pisan. Kita makan bareng-bareng yuk. Mak, udah mateng, Mak. Udah ini Pak. Ambil nasinya Pak sini. Alhamdulillah Sadayana. Sebelum pulang ke rumah, emak bisa makan bareng dulu sama karyawan kolamnya Wah Haji. Emak udah pisahin tadi ikan yang buat dibawa pulangnya. Jadi, yang ini boleh kita sikat habis ya. Sok mangga Bapak, Neng, seserangan tuang nak. Makan yang kenyang ya. Sadayana, kenyang makan, emak jadi pengen yang seger-seger nih. Pas banget ketemu tanaman merambat yang lagi berbuah. Tuh, lihat. Ada nih lagi manjat matikin buahnya. Oh, wow. Nah, ini kuning-kuning gini. Banyak banget. Ada yang tahu nggak buah apa itu? Enggak. Mateng banget, Ah. Bijinya banyak. Mirip buah apa, hayo? Rasanya asam banget. Iya benar. Buah yang lagi emak makan ini masih satu keluarga dengan markisa. Tapi ini asam-asam seger enak sih. Ini contoh konyal hutan yang udah mateng banget. Nih. Wangi banget kameramen. Oh sabar pengen makan. Ayo udah segitu juga cukup. Ini banyak ini. Itu yang lainnya biar mateng dulu. Soalnya sayang kalau masih mentah udah diambil, mau dipanen. Tanaman markisa di Indonesia banyak tumbuh di wilayah dataran tinggi Sumatera Utara dan Jawa Barat. Sama halnya dengan markisa, konyal bisa tumbuh dengan baik di wilayah sejuk. Namun, konyal juga bisa beradaptasi pada suhu tropis di dataran rendah. Kalau sedang tumbuh, konyal akan mencari batang pohon lain untuk tempat merambat. Ini pohonnya tumbuh liar di hutan ya, tuh lihat aja. Ini di atas, di bawahnya tuh pohon apa sih ini namanya? Pandan ini pandan. Pandan ya. Terus pohon konyal hutannya tuh ngerambatnya, Rambat ke atas. ke atasnya. Khasiat buah konyal ini banyak loh Sadayana. Kandungan pasiflorinnya bisa memberikan efek rileks pada pikiran. Makanya konyal atau markisa baik dikonsumsi oleh orang yang sulit tidur atau insomnia. Cara mengonsumsinya bisa dimakan langsung atau diolah jadi minuman. Kamu belah ya. Kulitnya lumayan keras. Tuh airnya. Udah matang banget Ini tuh. udah matang banget ini. Tuh, siapa yang mau? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sama dimakan semua itu padahal. Hari-hari ini buah kecut terus. Ini buat mengangsingkan perut. Tuh ini air bersih ya, campur sama konyal hutan dan kasih sedikit gula nanti. Terakhir biar seger kasih es batu. Mantap ini nih. Aduh. Iya dong.
Tuh, dikasih lihat dikit. berubah banget airnya jadi kuning. Ih, sirup. Tuh. Ih, mantepnya, Nyos. Bismillahirrahmanirrahim. Bijinya. Aduh. Enak banget, ah. Bener. Enak dibikin jus, dibikin kayak gini, sirup. Seger pisan es konyalnya. Udah gitu teh vitamin C-nya juga tinggi. Jadi bagus weh lah pokoknya buat daya tahan tubuh. Sadayana, emak pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi besok.